Benarkah pelanggaran pada pemilu serentak 2024 ini sudah masuk kategori terstruktur, sistematis, dan masif? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Direktur Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership Indonesia, Neni Nurhayati. Selamat sore, Mbak Neni. Selamat sore, Mas Reza. Sehat Baik. ya? Sehat, Mbak Neni. DIP mengatakan dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada pemilu kali ini lebih parah ketimbang pemilu sebelumnya. Sebenarnya bentuk pelanggaran seperti apa yang disebut lebih parah dan berapa banyak kasus seperti ini ditemukan di lapangan, Mbak Neni? Iya, kalau kita melihat di lapangan berdasarkan hasil pemantauan DIP Indonesia, memang pemilu ini masih menjadi instrumen yang rapuh ya, sehingga bukan hanya mengancam kredibilitas dan legitimasi pemilu yang diselenggarakan, tetapi juga esensi demokrasi yang terancam. Karena di situ ada berbagai anomali yang menyentuh aspek legitimasi dari pemilihan presiden 2024. Jadi dari rentetan pelanggaran yang terjadi sejak masa tahapan pencalonan, tahapan kampanye, sampai dengan menjelang pemungutan dan penghitungan suara. Dan saya rasa permasalahan ini sejatinya harus dibawa ke jalur hukum dan Mahkamah Konstitusi tentu sudah siap gitu ya menerima asalkan memang dugaan pelanggaran ini terpenuhi dengan unsur terstruktur, sistematis, masif. Kalau kita melihat di lapangan, Mas Reza, secara terang benderang atas berbagai temuan yang muncul ke permukaan publik, baik misalnya yang disampaikan oleh teman-teman NGO gitu ya, para pemantau pemilu, LSM, kemudian juga teman-teman dari mahasiswa, aktivis, kemudian juga teman-teman pembela demokrasi, ini memang terhadap kecenderungan terjadinya adanya rekayasa pemilu gitu. Rekayasa pemilu ini dilakukannya itu mulai dari hulu ke hilir. Jadi memang tidak terbayang gitu ya, dari hulu ke hilir itu memang sudah di agenda setting sedemikian rupa, misalnya mulai dari keterlibatan kepala desa, kemudian ASN, kemudian politisasi bansos, kemudian abuse of power in election lainnya, termasuk juga intimidasi yang dilakukan sampai dengan pelemahan secara sistematis terhadap internal penyelenggara pemilu dan juga pengawas pemilu. Kita tahu betul, Mas Reza, selama tahapan kampanye berlangsung yang kita tahu 75 hari, itu peluit Bawaslu dirasa senyap, padahal dugaan pelanggaran itu yang muncul gitu ya, terang benderang di lapangan itu marak sekali terjadi. Kami di Indonesia pernah melaporkan salah satu TKD di Provinsi Jawa Barat, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat, atas dugaan tindakan politik uang dan keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa. Tapi hasil kajian dari Bawaslu tidak terpenuhi unsur formil dan material untuk masuk dalam tahap proses penyelidikan kepolisian. Alasannya itu karena yang menyelenggarakan acara tersebut adalah bukan TKD, sehingga tidak masuk subjek hukumnya. Dan rasa-rasanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, kalau kemudian pengawas pemilu itu hanya melihat tekstualis minimalis, maka akan sangat sulit untuk melahirkan tindakan-tindakan yang progresif, hasil penanganan pelanggaran yang itu sesuai dengan harapan masyarakat. Ketika kita menemukan adanya pelanggaran politik uang misalnya, seolah-olah itu menjadi hal yang kemudian itu dilegalkan. Nah, saya kira dalam hal ini masuk juga ke proses pemungutan dan penghitungan suara di lapangan. Jadi hasil dari beberapa catatan di Indonesia, misalnya ada temuan berkaitan dengan masalah logistik begitu ya. Kami kan memantau di 7 provinsi, Mas Reza. Nah, kita lihat misalnya ada surat suara tertukar, ada surat suara rusak, ada surat suara kurang, ada surat suara hilang, kemudian ada surat suara yang itu kemudian sudah tercoblos. Nah, potret-potret ini kan menunjukkan bahwa tidak profesionalnya penyelenggara pemilu, sehingga profesionalitas penyelenggara pemilu dalam hal ini patut dipertanyakan. Jadi ketika ditemukan adanya permasalahan logistik berulang di sejumlah provinsi dan kabupaten kota, dan potret carut-marut yang kita tahu di logistik pemilu 2019 yang seharusnya itu menjadi pelajaran berharga di pemilu 2024, tetapi nampaknya kita tidak belajar dari pengalaman gitu. Maka dari itu tentu ketika mengungkap berbagai
dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan, di sini ternyata ada penyelenggara pemilu yang kontrolnya juga lemah di situ gitu ya. Jadi Mbak Neni, supervisi Anda melihat, pendampingan kepada ya, Mbak sehingga Neni, Anda melihat apa sebagai bedanya Bawaslu pada 2019 dan 2024 ini, Mbak? Oke, kalau misalnya saya lihat di pemilu 2019 lalu, ada banyak putusan-putusan Bawaslu yang progresif, Mas Reza. Kalau kita ingat di pemilu 2019, itu ada caleg yang didiskualifikasi, Mas Reza. Misalnya di Kabupaten Tasikmalaya, Dapil 7 DPRD Kabupaten Kota. Dan itu terbukti karena ada pelanggaran politik uang yang terstruktur sistematis masif terjadi di 50% kecamatan dan itu kemudian didiskualifikasi. Lalu yang perolehan suara berikutnya itu PAW oleh perolehan suara berikutnya di bawah, lalu kemudian bisa naik. Nah, yang pemenang tertinggi, perolehan suara tertinggi salah satu partai itu kemudian didiskualifikasi. Lalu kemudian saya kira ada banyak sukses story lainnya di lapangan yang memperlihatkan di pemilu 2019 bisa kok ada pelanggaran-pelanggaran yang itu ternyata diduga terstruktur sistematis masif, lalu ada tindakan yang cukup serius gitu dari Bawaslu. Nah saat ini ketika kemudian Bawaslu menemukan adanya dugaan-dugaan pelanggaran di lapangan yang sudah kita ketahui rilisnya gitu ya, semoga memang saya berharap ada tindak lanjut secara serius gitu ya di lapangan itu sendiri, karena saya berharap bahwa pemilu ini bukan hanya sekedar hasilnya saja yang berkualitas, berintegritas, tetapi prosesnya yang kita lalui itu juga harus berkualitas dan berintegritas. Dan saya rasa Bawaslu ini masih punya waktu untuk membuktikan hal itu gitu ya. Apakah kemudian Bawaslu bisa melakukan penanganan pelanggaran secara progresif yang kita tahu ada banyak pelanggaran administrasi ya di TPS-TPS, termasuk salah submit dan juga salah menginput data ke dalam Sirekap yang terjadi di 2.300 lebih TPS. Dan saya kira dalam hal ini Bawaslu bisa menindak untuk diduga adanya pelanggaran administratif di situ dan harus ada sanksi yang jelas, saya kira, Mas. Harus ada sanksi yang jelas dan juga sanksi yang tegas. Mbak Deni, kalau kita singgung tadi Anda mengatakan sebenarnya masalah ini dari hulunya begitu ya, sebelum pemilu. Kalau kita bicara MK yang meloloskan anak presiden dalam kontestasi, lalu juga sebelum pemilu juga ada indikasi-indikasi kecurangan ketika kampanye. Apakah memang sebenarnya kecurangan-kecurangan pada pemilu kali ini sudah bisa diprediksi sejak awal begitu? Karena sudah direncanakan dengan matang atau seperti apa pandangan dari Mbak Deni? Iya, nampaknya memang tadi karena agendanya terstruktur sistematis masif, sehingga saya kira ini ada agenda setting yang kalau kita lihat para elit politik ini kan terlalu banyak berdramaturgi ya. Jadi front stage and backstage is different gitu. Jadi ketika front stage bilangnya apa, kemudian backstage bilangnya apa, tetapi kemudian saya kira ini menjadi potret ya bahwa pemilu kita di 2024 ini khususnya adalah menjadi presiden buruk gitu ya, dan ini menjadi tercatat dalam sejarah bagaimana kemudian keterlibatan presiden di situ dengan cara tadi hukum yang kemudian ugal-ugalan, menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan. Di situ juga terjadi adanya cacat hukum, sampai kemudian DKPP pun menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU Republik Indonesia dan 6 anggota KPU lainnya. Ketua KPU dijatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan 6 anggota KPU juga disanksi peringatan keras. Ini menjadi potret ya bahwa pemilu yang diselenggarakan mulai dari tahapan pencalonan ini sudah tidak fair gitu, sehingga saya kira ketika kemudian hari ini hasilnya seperti ini itu sebetulnya sudah diprediksi. Saya juga sudah memprediksi hal itu gitu, bahwa pada akhir desain satu putaran gitu, lalu kemudian ada agenda-agenda lain, politisasi bansos dan lain sebagainya, itu terjadi. Baik, Mbak Deni, lalu apa harapan Anda pada Bawaslu agar Bawaslu bisa mengungkap fakta sebenarnya di balik kecurangan-kecurangan ataupun indikasi kecurangan pemilu pada pemilu tahun 2024 ini, Mbak?
Ya, saya kira memang tadi saya sampaikan bahwa tidak ada kata terlambat ya untuk Bawaslu memperbaiki performanya untuk lebih progresif lagi. Saya melihat dengan adanya pers conference kemarin yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap sejumlah berbagai temuan-temuan di lapangan, semoga temuan yang sebanyak itu bukan hanya sekedar menjadi catatan di atas kertas saja, tetapi ini harus ditindaklanjuti secara serius. Dan saya melihat ada tindakan progresivitas yang dilakukan oleh Bawaslu, misalnya beberapa kabupaten, beberapa TPS yang kami melakukan pemantauan itu kan ada sejumlah logistik yang kurang ya, terutama pada kurangnya surat suara pemilihan presiden, wakil presiden. Lalu kemudian ada Oke, intimidasi, kerusakan di TPS, dan lain sebagainya. Nah, Bawaslu itu sudah merekomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Saya kira ini menjadi pintu masuk ya untuk ya. Bawaslu lebih bisa progresif lagi. Oke. Tapi untuk berikutnya, saya kira dalam pengajuan sengketa hasil pemilu presiden ini juga harus dilakukan. Dan Bawaslu saya kira dalam posisi hal ini adalah bagaimana menjadi uh, saksi yang bisa didengar pendapatnya gitu, karena melihat di lapangan kondisinya seperti apa. Kan dalam pengajuan sengketa hasil pemilu presiden ini kan tidak ada batasan selisih suara ya, yang menjadi objek perkara. Artinya rentang suara yang terlalu jauh antar pasangan calon presiden dan wakil presiden itu tentu tidak menghalangi diajukannya sengketa PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Pintu masuknya asalkan memang pemohon itu bisa mendalilkan bahwa selisih penghitungan itu mempengaruhi keterpilihan paslon tertentu atau mempengaruhi pilpres satu atau kemudian dua putaran. Nah, saya berharap bahwa temuan-temuan dari Bawaslu ini bisa menjadi gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang kita bisa melalui gugatan itu melalui jalur hukum ya, karena memang kita juga adalah Anda melihat negara potensi hukum. TSM-nya cukup kuat di Sambil sini? kita kenapa? Anda melihat potensi TSM-nya cukup kuat di sini? Saya melihat dugaan pelanggaran TSM itu cukup kuat ya di pemilu 2024 ini. Jadi sambil menunggu keputusan dari KPU RI nanti rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara di tingkat pusat, dan sekarang juga sedang berlangsung proses rekapitulasi di tingkat PPK, saya kira ini perlu mengumpulkan bukti-bukti yang itu bisa menjadi bukti kuat disampaikan ke Mahkamah Baik. Konstitusi. Tapi sebetulnya yang menjadi problem, Mas Reza, apakah Mahkamah Konstitusi nanti akan bisa menilai itu terstruktur sistematis masif gitu ya? Karena akan sulit untuk mengubah hasil Pilpres 2024 itu dalam sengketa Pilpres di MK. Misalnya kalau kita merujuk di pemilu-pemilu sebelumnya gitu ya. Jadi sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, rata-rata hakim konstitusi itu hanya mendalami sisi formalitas gitu, dibandingkan dengan nilai dari demokrasi dan konstitusi yang ini sudah sangat terganggu nih gitu, dari Oke. tahapan pencalonan. Nah, bagaimana kemudian sisi formalitas yang selama ini dianut oleh Mahkamah Konstitusi dalam pembuktian sidang sengketa Pilpres, itu kan MK memunculkan syarat formalitas, apakah dugaan ini sudah dilaporkan ke Bawaslu atau belum, bagaimana dengan bukti kecurangannya. Nah, saya kira MK juga harus secara progresif ya menilai hal ini, dan saya rasa saya optimis lah bahwa Bawaslu dengan Mahkamah Konstitusi itu bisa melakukan penanganan gitu ya berbagai kecurangan-kecurangan yang terjadi yang itu diduga terstruktur sistematis masif, Mas Baik, Reza. kita akan nantikan dan kita pantau terus seperti apa langkah Bawaslu ke depan untuk mengawal jalannya hasil pemilu dan juga mengatasi ataupun mengungkap kecurangan-kecurangan yang terjadi pada pemilu 2024 ini. Terima kasih Direktur DIP Neni Nurhayati sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.